Oke, di pagi ini temanya Aku Cinta Dia dan Dia. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Kira-kira nih dari judul ini kita bakal ngebahas apa sih? Kita akan belajar apa itu arti cinta. Menurut Steinberg, ada yang tahu Steinberg? Enggak. Tidak tahu? Ada yang tahu Steinberg? Steinberg itu adalah seorang psikolog dari Amerika, dari New Jersey. Dia punya sebuah teori yang terkenal, namanya Triangular Theory of Love, teori segitiga cinta. Jadi Steinberg bilang bahwa menjelaskan arti cinta itu adalah sejatinya cinta merupakan cerita kehidupan yang telah tertulis berdasarkan sumber pengalaman pribadi. Setiap manusia yang darinya dapat mencerminkan sifat kepribadian, minat, serta perasaannya dalam menjalani satu hubungan cinta. Artinya, pengalaman pribadi kehidupan berkenaan dengan cinta, baik yang diraih dari kisah orang tua maupun dari cerita fiksi, tanpa disadari hal tersebut memberikan pengaruhnya dalam pemahaman seseorang terhadap arti dari cinta itu sendiri. Maka teman-teman sekalian, ketika kita mendefinisikan cinta dari psikologi ke para psikolog itu saya berbeda. Tadi ada yang bilang bahwa cinta itu adalah perasaan yang memiliki. Iya betul. Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Iya betul. Cinta itu cinta itu rasa suka gitu ya. Iya betul. Jadi kesemuanya betul teman-teman sekalian. Dan yang menjadi perhatian saya dan yang menarik adalah bahwa kenapa orang bisa mendefinisikan cinta berbeda-beda, karena cinta itu adalah didasarkan pada sumber pengalaman pribadi. Ada orang yang dibesarkan dari keluarga yang kasih sayangnya penuh. Maka ketika dia dewasa ditanya arti cinta itu apa? Arti cinta adalah sebagaimana orang tua aku memberikan kasih sayang kepada aku. Ada anak yang dibesarkan dengan rasa cinta yang hanya sebagian, karena harus terpisah dari keluarganya, karena mungkin broken home, karena mungkin ayahnya atau ibunya meninggal dari saat dia kecil. Maka dia juga akan mendefinisikan cinta itu sebagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah arti cinta, teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana sih kita nih dari latar belakang yang berbeda, teman-teman sekalian? Ada mungkin yang dibesarkan dari keluarga yang utuh, ada dari keluarga yang utuh, ada yang dibesarkan dari keluarga yang kondusif, tapi ada yang dibesarkan dari keluarga yang tidak kondusif. Bagaimana fakta saat ini ya, banyak sekali di media sosial fakta tentang sebuah pernikahan, fakta tentang sebuah hubungan itu bisa kita akses dengan mudah, yang positif maupun yang negatif. Maka aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memahami, untuk gimana sih biar kita tuh bisa mengekspresikan cinta kita dengan benar. Yang pertama adalah cinta itu dipengaruhi oleh yang namanya komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan. Hubungan apapun ya, bukan hanya kepada pasangan, kepada orang tua, kepada teman, adik kepada kakaknya, kakak kepada adiknya, kepada saudara kita, kepada orang lain yang gak kita kenal. Bahwa komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan. Setuju? Setuju semua ya? Bahkan teman-teman sekalian. Jadi cinta adalah komunikasi. Menyampaikan perasaan dan pikiran dengan jujur dapat memperkuat ikatan. Gak usah ragu untuk berbagi, karena komunikasi yang baik adalah fondasi dari cinta yang insya Allah tak lama. Dan ini berlaku bukan hanya untuk pasangan teman-teman sekalian ya, tapi untuk semua. Kepada teman juga kayak gitu. Ketika gak enakan sama teman, makanya aku bilang teman yang sejati itu adalah teman yang mau untuk diingetin, teman yang mau untuk ngedengerin, dan teman yang sebaliknya mau ngedengerin juga.
Karena sejatinya komunikasi itu harus dua arah. Kita bukan paranormal teman-teman. Ya karena kita bisa melihat isi hati seseorang. Jadi cinta itu harus dua arah. Pertemanan pun juga seperti itu. Kadang-kadang nih, yang membuat kita salah paham, yang membuat kita ribut-ribut apa? Karena kita nggak mau komunikasi dua arah. Kita nggak mau utarain perasaan dan pikiran kita. Iya nggak? Berapa banyak kadang kita salah paham sama teman kita. Oh kamu tadi nggak gini gitu ya? Oh maaf ya, aku pikir kamu ternyata nggak mau, aku aja main. Oh enggak, karena aku nggak ada saudaraku datang gitu. Karena dua-duanya sama-sama nggak diungkapin. Jadi masalah kan? Yang kedua adalah dalam cinta kita harus mau menghadapi tantangan bersama. Setiap hubungan pasti menghadapi namanya tantangan, dan kunci untuk melewatinya adalah kerjasama dan dukungan satu sama lain. Ingat, dalam setiap badai ada pelangi yang menanti. Jadi hadapi bersama dengan senyuman, teman-teman. Dan ini relate banget ya, relate banget dengan Islam. Kok bisa? Di dalam Islam kita diajarin untuk ketika Allah kasih kita rezeki, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu juga ketika kita diuji sama Allah, kita butuh mengucapkan apa? Kemudian apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, aku bersyukur kepada Aku dalam setiap kejadian. Karena apa? Karena ketika orang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan Allah tambah. Jadi ketika kita siap untuk dalam suatu hubungan nih, apapun itu, dalam keluarga apapun itu, kita harus siap menghadapi tantangan bersama. Oke teman-teman ya. Yang kedua, yang ketiga, humor dalam sebuah hubungan. Penting nggak sih kita? Penting nggak sih bercanda dalam sebuah hubungan? Kadang kita itu bisa belajar dari banyak cerita, teman-teman. Dari cerita orang lain nih. Aku suka mendengarin orang ngomong. Karena apa? Dari situ aku banyak belajar, teman-teman sekalian. Bukan berarti nanti dari orang kesana, bawa kesana, bukan. Karena dari keluh kesah seseorang kita bisa belajar nih, kita harus ngapain ketika menghadapi seperti apa yang orang itu hadapi. Dalam setiap hubungan memang perlu humor, teman-teman. Perlu bercanda, udah apa sih? Udah pasti ya. Jadi perlu sebuah humor. Karena apa? Karena sebenarnya humor itu menjadi obat dalam banyak masalah. Rasulullah pun juga bercanda dengan para sahabat dan juga dengan istri-istrinya, dengan keluarganya. Beliau juga bercanda. Jadi pernah suatu saat ada seorang nenek-nenek tua, iya nenek masih tua ya. Seorang nenek-nenek tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku nanti akan bisa masuk surga? Apa jawab beliau? Di surga tidak ada orang tua, nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek. Lalu apa? Nenek-nenek tadi sedih. Kemudian karena mungkin ya Rasulullah merasakan. Padahal aku janda loh ya. Kemudian Rasulullah bilang lagi, karena apa? Karena seseorang yang ketika meninggal dalam usia tua di surga dibangkitkan muda lagi, teman-teman sekalian. Itu maksudnya. Jadi Rasulullah bercanda. Dan bercandanya dalam Islam kita nggak boleh bohong. Kita bisa bercanda. Jadi humor dalam sebuah hubungan. Bagaimana sih agar cinta tadi dapat membuat kita bahagia? Ada nggak cinta yang bahagia? Pernah lihat YouTube di luar negeri nih ya, kapan hari itu membahas di motivator tentang marriage is scary. Jadi bagaimana mulai dimunculkan nanya lagi bahwa menikah itu menakutkan. Jadi aku ketika melihat video namanya domestic violence, jadi kekerasan dalam rumah tangga, ada loh orang yang disakitin
harus dipukul setiap hari, tapi dia tetap cinta. Alasannya, ya nggak jauh-jauh nih. Aku mau tanya, ada yang nggak ya kecilannya teman-teman sekalian yang sering dipukul sama ibunya, misalnya main nggak pulang-pulang gitu? Ada nggak? Ada? Digepuk pakai apa sih kalau di Mojokerto namanya ini loh? Penebah, kalau di sini apa ya? Pakai sapu lidi gitu. Ada nggak? Ya. Ada nggak teman sekalian? Ya. Tapi dia sayang sama ibu. Ya. Sayang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tujuannya ibu itu bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi apa? Dalam rangka mendidik. Ya. Tapi kita sakit kan? Sakit kan? Oke teman-teman sekalian, bagaimana menurut kalian agar cinta dapat membuat kita bahagia? Tadi udah ada clue-nya nih, 3 nih. Komunikasi. Apalagi? Siap menghadapi tantangan. Yang ketiga, nggak usah terlalu serius. Harus ada sisi bercandanya dalam hidup. Kalau masih panduan kita, bagaimana seharusnya kita membangun sebuah cinta yang nggak akan merusak suatu hubungan. Lihat bagaimana saat itu orang-orang Yahudi menolak untuk memeluk Islam. Orang-orang Yahudi di Madinah, mereka tahu bahwa sebenarnya akan ada seorang nabi, tapi mereka menolak. Tapi bagaimana cintanya Rasulullah? Beliau menghadapi mereka dengan tenang, dengan cinta sebagai sesama manusia. Itulah makna cinta yang sebenarnya. Maka cinta nggak cukup dengan komunikasi. Cinta nggak cukup dengan aku mau kok hidup dengan kamu, aku mau kok diajak sengsara, nggak cukup dengan sebagainya. Maka ketika kita ingin membangun sebuah cinta yang benar sebagaimana cinta Rasulullah kepada umatnya, pernah suatu ketika beliau menangis di hadapan para sahabatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau sedih? Beliau menjawab, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat kebingungan, ya Rasulullah, bukankah kita saudara-saudaramu? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang-orang beriman yang tidak pernah menemuiku, yang tidak pernah hidup denganku, yang tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepada Allah dan kepada aku. Dia menjalankan sunnah-sunnahku. Coba bayangin teman-teman sekalian, kalau teman-teman nih nggak pernah ketemu sama seorang, bisa cinta nggak sih? Nggak mungkin kan? Tapi lihat bagaimana cinta yang dirasakan oleh Rasulullah hanya berbekal apa? Hanya berbekal dari wahyu dari Allah. Karena Rasulullah itu adalah apa? Dan masanya Rasulullah penyampai. Begitulah iman seorang Rasulullah. Cintanya kepada kita Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau belum diangkat menjadi seorang nabi, beliau adalah seorang yang kaya raya, betul? Beliau adalah seorang yang yatim, hidup dalam keadaan susah. Tapi setelah itu beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang saudagar kaya, seorang perempuan yang perjuangannya mulia di tengah umatnya, di tengah kaumnya. Hidupnya kaya raya, punya istri yang cantik, punya istri yang nasabnya baik, kedudukannya baik, subur, anaknya banyak. Tapi kenapa Rasulullah masih bertahan harus di dalam Gua Hira? Pernah kepikiran kan? Kita dulu diajarin di sekolah, Rasulullah itu berdiam diri di Gua Hira. Pernah tanya nggak sih ngapain? Pernah tanya nggak? Kalau teman-teman nih udah punya rumah 2 lantai, usaha jalan, omset 5 miliar per bulan, mobilnya 5,
jet pribadinya satu, misal. Udah mikirin orang lain nggak teman-teman kalau udah hidup kayak gitu? Ya. Mau nggak ninggalin itu semua gitu? Mau nggak? Kalau aku ditanya pribadi, ya nggak usah ninggalin sih, tapi ya juga mikirin orang lain. Ya kan sudah manusia itu udah di fitrahnya emang cinta dunia juga manusia. Tapi bagaimana kita di dalam Islam cinta dunia yang bisa membawa kita ke akhirat. Lihatlah Rasulullah rela bertahan berdiam diri di Gua Hira memikirkan kerusakan umatnya. Bisa jadi nih orang-orang yang Rasulullah pikirin itu nggak mikirin Rasulullah, iya nggak? Tapi Rasulullah masih mikirin mereka. Ya Allah, kenapa kedudukan seorang perempuan itu ketika masa jahiliyah luar biasa seperti ini ya, tersiksanya ya, seperti nggak punya hak sama sekali ya. Ya nggak? Anak perempuan harus dibunuh, pelacuran di mana-mana. Satu orang perempuan bisa digauli oleh 10 laki-laki. Ketika melahirkan anaknya digilir, diundi. Luar biasa rusaknya kondisi saat itu. Yang Rasulullah nggak ngalamin sendiri nih. Hidupnya Rasulullah sudah enak. Itulah cinta yang sesungguhnya teman-teman sekalian. Cinta di mana walaupun orang nggak mikirin kita mikirin dia. Lalu bagaimana cara untuk mindset kita agar memiliki rasa cinta sebagaimana Rasulullah? Caranya adalah dengan menjawab 3 pertanyaan. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup di dunia dan akan kemana setelah kematian? Apa sih pentingnya ini? Pentingnya adalah biar kita itu tahu kenapa sih Rasulullah itu berkorban kayak gitu untuk orang-orang yang bisa jadi nggak berkorban untuk dia, untuk orang-orang yang nggak pikir dia. Karena beliau tahu bahwa pasti ada pencipta di sini. Nggak mungkin nggak, sebagaimana teori Big Bang orang-orang yang nggak percaya dengan adanya Tuhan. Dunia ini adalah tiba-tiba aja. Kapan ada aku lihat video di TikTok, ada seorang mahasiswa yang tanya jawab dengan seorang pakar filsafat. Ngomongnya gini, bagaimana cara menjelaskan bahwa aku ada, sedangkan aku merasa bahwa aku tuh nggak ada gitu. Nah, bagaimana ketika aku merasa aku nggak ada, padahal di sisi aku ada? Bingung kan? Ingin jarumin kejuran ya orang gitu. Jadi inilah pentingnya kenapa ketika kita ingin membangun sebuah cinta dalam kehidupan ini, kita harus memahami agama. Dan ketika kita ingin memahami agama, kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini, teman-teman sekalian. Kita memang nggak bisa melihat bagaimana fisiknya Allah, tapi kita bisa melihat ciptaannya. Kita nggak pernah melihat bagaimana seorang produsen handphone membuat suatu handphone, tapi kita percaya bahwa handphone itu pasti ada kita dia. Kita perlu lihat nggak ke pabriknya, misalnya pabrik handphone merek telepon gitu saja, atau si ini gitu, nggak perlu. Tapi kita yakin itulah arti cinta yang berdasarkan atas akal. Kita yakin. Maka ketika pertanyaan dari pertama ini sudah terjawab, bisa jadi Tuhan kita itu ciptain dirinya sendiri. Bisa jadi sih. Bisa jadi Tuhan itu dicintai. Ada yang bilang bisa jadi. Tapi mungkin nggak pencipta ternyata ciptaan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka seharusnya seorang pencipta itu nggak diciptakan. Dia memang ada. Pernah suatu ketika sebuah kisah seorang anak sekolah dikasih permen sama seorang laki-laki. Nih, kasih permen. Oke, makasih. Oh, kamu percaya Allah itu ada? Percaya. Mana buktinya? Dia nggak bisa jawab. Tapi kalau aku pasti ada loh. Ini buktinya kamu kasih permen. Kamu bisa lihat aku nggak? Bagaimana teman-teman kalau jawaban seperti itu?
Percaya nggak kalau Allah itu ada? Percaya nggak? Saya Apa mas? Gini mas. ciptaannya. Ciptaannya. Nggak ada loh Pak yang bisa buat gunung. Ada nggak perusahaan membuat bulan? Mungkin ada nggak? Nggak ada sama sekalian. Jadi nggak mungkin kalau dunia ini ada dengan sendirinya. Nggak mungkin. Maka ketika kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama, kita pasti bisa akan menjawab pertanyaan yang kedua. Karena apa? Karena ketika kita lompat hanya dari pertanyaan kedua, untuk apa kita hidup di dunia? Terus kita jawab, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu nggak nyiptain jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah kalau orang yang percaya lakukan, kalau nggak percaya, bisa nggak dijawab dengan dalil Al-Quran? Nggak bisa. Duh, berarti Al-Quran nggak menyelesaikan masalah? Bukan. Al-Quran itu hak, betul. Tapi ketika kita nih ngobrol dengan orang yang nggak percaya dengan Tuhan, kita bawa dari Al-Quran, nggak percaya. Maka poin pertama yang harus dilakukan dulu apa? Ngajak berpikir. Maka akal yang diberikan Allah kepada kita tujuannya untuk berpikir nih. Gitu teman-teman sekalian. Karena dalam proses berpikir, teman-teman harus punya alasan nih, kenapa kita harus berislam. Kenapa sih aku harus cinta sama istriku? Kenapa aku harus cinta sama adikku? Kenapa aku harus cinta dengan orang tuaku? Harus punya alasan. Setiap pilihan kita harus punya reason. Kita pilih handphone aja masih punya alasan kan? Kenapa aku pilih handphone ini? Oh iya mas, ada RAM-nya gede nih, kameranya bagus, ya kan? Masa iya kita beli sesuatu barang harus punya alasan, sedangkan kita jalan hidup kita nggak punya alasan? Ya. Maka untuk menumbuhkan cinta, kita harus menjawab itu semua. Dan dalam Intisari Riyadhus Shalihin, dalam bab keutamaan, ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Dalam bab keutamaan dan ajaran cinta karena Allah, memberitakan cinta dan jawabannya. Yang pertama di surat Al-Hasyr ayat 9, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka orang-orang Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang Muhajirin. Bisa dibayangkan, karena iman mereka bisa saling cinta walaupun tidak pernah bertemu. Sebagaimana yang sudah berlaku kita. Sebagaimana kita melihat bagaimana anak-anak di Palestina yang jauh daripada kita, tapi kita merasa cinta kepada mereka. Bagaimana kita melihat ketika kita pulang, kita lihat ada orang yang mungkin banyak bocor, kita berhenti ngebantuin, itu adalah bentuk cinta. Kita nggak kenal dia dengan dia, tapi kita mau membantu. Karena apa teman-teman sekalian? Karena iman. Karena kita diwajibkan untuk menolong orang lain, nggak peduli apapun itu agamanya. Ya, dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Allah tuh mengucapkan bahwa Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah, kasihnya Allah itu untuk semua manusia. Walaupun ada manusia yang benci sama Allah, Allah tetap ngasih rezeki, Allah ngasih sehat, Allah ngasih hidup. Tapi Rahimnya Allah, sayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Di sini kita bisa memahami bahwa Islam adalah agama cinta, teman-teman sekalian. Setuju ya? Maka salah satu cara menumbuhkan cinta itu adalah, kenapa tadi judulnya aku cinta dia dan dia. Dia yang pertama adalah Allah, dan dia yang kedua bisa jadi pasangan kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi teman kita, bisa jadi adik kita. Kalau kita cinta dengan yang pertama, kita cinta sama Allah, kita pasti akan cinta kepada yang ciptaannya. Gak ada cerita KDRT, gak ada cerita gara-gara
Beda nih, aku supporter ini, kamu supporter itu. Satu Indonesia ribut, ya nggak? Nggak ada cerita, aku SMA ini, kamu SMA itu. Ribut, ya nggak? Nggak ada cerita antar kampung, ribut. Iya pada. Maka dengan Islam kita diajarkan bagaimana cinta yang sesungguhnya, teman-teman sekalian. Cinta yang abadi, bukan cinta yang sesaat. Sebagaimana orang Ansor menyambut orang-orang Muhajirin. Yang kedua, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Teman-teman pernah gini gak? Misalnya ketemu orang yang Assalamualaikum, saya nyapa, pernah gak? Tapi tiba-tiba ternyata dia motornya baru. Habis Assalamualaikum, kemudian motornya baru dia. Jangan-jangan ini hasil kayak gini nih. Dia gak kerja loh orang gitu. Habis ngucapin salam gitu. Pernah gak kalau kayak gitu? Iya gak sih? Salam itu sesuatu yang ringan diucap. Ya, padahal dari salam itu kita berharap keselamatan orang lain gitu loh. Itulah bentuk cinta yang paling ringan.